Yo, hari ini kita jalan-jalan ke Depok, ke salah satu tempatnya, studionya alumni di Gimaru. Nah, ini namanya Dapur Lindawati. Penasaran kan dia ngapain? Sekarang ini udah sukses banget. Nah, kita mau ngeliat gimana sih caranya dia nge-shoot sehari-harinya untuk konten-konten di Dapur Lindawati. Penasaran? Oke, kita akan lanjut sesudah yang satu ini. Oke, sekarang bareng Mas Hafid di apa ini di markasnya Dapur Lindawati. Halo Mas Hafid. Halo semua. Wah, ini tempatnya masih baru banget ya? Masih belum jadi sih sebenarnya. Belum jadi. Iya, belum jadi. Oke, ada apa nih? Di sini saya lihat ramai banget nih. Ini Nah, banyak yang jadi kerjain apa? nih di sini banyak admin dan CS kita lagi ngerjain pengiriman buku. Jadi kita kemarin habis launching buku kue kering kekinian. Gitu. Oke. Jadi ada ribuan buku yang harus dikirim. Wih. Ya mereka ngecekin semua transferan dan pengiriman satu-satu semua. Waduh, mantep banget nih. Ya. Ini tempatnya asik nih. Kayaknya tempatnya bakal jadi studio ini ya, studio masak di sini. Nah, Studionya di atas sudah ada. oh studionya di atas. Ya, jadi ini emang untuk mereka yang pengen cobain. Jadi selama ini kan banyak tuh, Mbak Linda mau dong cake-nya kayak apa sih rasanya? Kita kan dikasih resep video gitu kan. Mereka nggak tahu tuh rasanya kayak apa gitu kan. Mereka coba sih di rumah, tapi kan nggak tahu kue yang sebenarnya rasanya gimana. Nah, begitu pengen tahu datang aja ke sini gitu. Wes, asik. Ini alamatnya di mana nih, Mas? Di sini alamatnya di Jalan Margonda Raya nomor 494E. Oke. Ya. Ini di Depok ya? Depok, Kota Depok. Ya. Oke, bayangin coba gue jatuh. Ini kayaknya gue naik Grab paling jauh udah sampai ke Depok. Dari tadi dari kota berarti? Iya, dari Ancol, bayangin. Oh, dari ujung ke ujung. Itu dari utara ke selatan dong? Yes, utara ke selatan. Tapi asik banget. Ini Depok sekarang berkembang banget ya. Banget. Jadi di Jalan Margonda tuh udah ramai banget, udah banyak apartemen, mall juga udah banyak. Iya, seingatku pertama kali datang sini belum ada apartemen, belum ada mall. Iya. Baru rencana tuh kayaknya sekitar 4 tahun lalu. Sekarang wah udah mantep banget berkembang. Keren. Oke, kita langsung lanjut. Kembali lagi hari ini bersama dengan Mbak Lindawati. Ya. Panggilnya Dapur Lindawati. Dapur Lindawati, mau panggil Mbak Linda aja Linda. Mbak Linda, iya. Bingung soalnya panggilnya Beb kagak enak. Suaminya soalnya di depan. Suaminya di depan. Gimana nih ceritanya? Kok udah berapa lama nih ceritanya bikin ini? Kalau bikin kontennya sih kayaknya 2 tahunan lebih gitu. Tapi kan waktu itu nggak diseriusin, jadi 2 tahunan lebih itu lebih ke banyak santainya lah gitu, nggak fokus. Tahun pertama tuh masih yang asal-asal aja gitu kan. Ya udah, abis itu pas udah banyak followernya udah lebih diseriusin. Itu sih. Cuma Pas kapan mulai serius gitu? mulai serius itu kayaknya setelah setahunan bikin konten. Terus kan kadang-kadang ketika kita bikin konten hampir tiap hari, terus kepikiran ini mau diapain sih gitu, dari yang niatnya cuma iseng-iseng doang gitu kan. Terus kalau iseng-iseng doang lama-lama bosen kan, kalau nggak ada tujuannya mau ngapain gitu kan. Akhirnya setelah setahunan main kontennya segala macem, ya udah diseriusin. Nah, saya ngelihat ini kan resepnya banyak banget ya. Banget. Tiap hari ngepost ya. Tiap hari. itu pas awal mula, kita ngomong awal mula aja ya. Awal mula itu gimana tuh? Itu tiap hari ngepost juga apa? Ya itu yang setahun pertama itu gak tiap hari ngepost gitu. Karena cuman kan belum tahu juga kan gitu, trafficnya gimana gitu, nggak ngerti kan gitu. Jadi cuman bikin, kalau pas lagi bikin kuenya bagus baru dipost gitu. Nah, yang udah setelah lewat setahun itu yang baru diseriusin, yang memang tiap hari harus ngepost. Kalau aku itu minimal posting 3 kali sih. 3 kali sehari. 3 kali biasanya untuk konten yang share resepnya 2. Yang satunya kalau sekarang udah mulai buat iklan.
gitu. Tapi itu udah rutin sih, jadi memang udah buat beberapa lah, pokoknya nih hari ini buat besok udah ada, hari ini udah ada kayak gitu sih. Ini udah full time job sekarang. Ya. Benar. Kalau boleh tahu, dulunya ngerjain apa sih? Mbak Linda nih ngerjain apa dulunya? Aku dulunya justru franchise salon. Oh, dari salon? Sekarang lebih ke perempuan semua sih sebenarnya. Oke. Aku juga dulu desain butik gitu-gitu sih, lebih ke cewek-cewek lah gitu. Idenya dari mana dulu nih? Maksudnya resepnya gimana? Kenapa nggak bikin show salon aja gitu kan? Bisa aja kan? Nggak, justru dulu itu aku nggak bisa masak. 3 tahun yang lalu aku nggak bisa masak. Wow. Tuh kan, keren banget tuh. Aku nggak bisa masak sama sekali karena aku memang bisnisnya juga franchise salon, sering keluar gitu kan, nggak bisa masak. Terus masak ya seadanya aja lah, masak karena bisa jajan di luar kan. Terus akhirnya anak yang udah mulai agak gede, terus dia juga nggak suka kalau masakannya bukan masakan mamanya. Awalnya sih, terus dia nggak suka jajan. Jadi dia selalu minta mau bikin ini, bikin lama-lama kita bosen dong. Kok menunya itu doang sih. Terus ya udah, akhirnya nyobain pas bikin konten masak. Kalau awalnya nih ya, pas bikin konten masak, kok nggak ada sia-sia ya? Maksudnya ini bahannya abis ini bisa dimakan. Mikirnya cuma gitu doang gitu loh. Oh, abis bikin konten ini kan bisa dimakan. Jadi lebih ke situ sih, lebih ke sini seperti itu aja sih sebenarnya, lebih simpelnya nyobain. Oh, kalau masakan itu ternyata dapat 2 manfaat nih, anak-anak di rumah, keluarga dapat, aku juga dapat konten, itu doang sih awalnya. Terus kalau aku make up kan aku lebih suka juga karena dulunya awalnya juga memang bikinnya buku make up segala macam gitu. Cuman anak-anak nggak bisa kan, nggak bisa nyobain, itu aja sih, lebih ke kesukaan gitu. Terus karena waktu itu aku benar-benar nggak bisa masak, jadi pas dapet bisa bikin, waktu itu bikin bolu aja gemeteran loh. Nggak percaya, saya nggak percaya. Gitu. Bahkan sampai temen saya itu setelah 2 tahun main IG gitu, itu sampai sekarang tuh masih suka nanya, ini serius lo yang masak? Jadi makanya nggak percaya gitu kan. Termasuk mamaku itu banyak yang nggak percaya, tapi ya udah, kalau sekarang karena udah lihat dan emang udah bisa, itu ya baru percaya, oh iya ternyata dia serius gitu. Gitu sih. Nah, berarti buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis sebenarnya sih memang apa ya, yang dibutuhkan tuh niatnya ya. Iya, niat banget gitu. Jadi aku nggak bisa masak, aku kepingin cepet bisa gimana, akhirnya aku dalam seminggu itu aku bisa 4 hari itu cuma buat kursus. Wow. Bahkan aku sekarang kuliah untuk masak, untuk ambil chefnya gitu kan. Karena jadi niat ya, jadi niat. Dan itu aku ambilnya malam. Gitu. Jadi ya benar-benar niat. Jadi niat banget. Jadi sebenarnya itu sih, kalau dibilang nggak bisa masak, apakah bisa gitu ya, bisa aja gitu. Siapa aja sih asal mau kan. Benar. Itu aja. Ini jadi terinspirasi nih karena saya juga sebenarnya hobi masak. Nah. Cuma hobi masaknya yang ya pokoknya ini hobi lah. Saya pernah ngeles loh, gini saya pernah ngeles. Ngeles cuma bikin roti doang ya. Bikin roti 1 resep. Waktu itu saya bikin roti itu bayar sekitar 600. Ya betul. Iya. Bahkan kalau di Jakarta sendiri sekarang aku di satu tempat kursus itu bisa 1,5 juta untuk 1 resep. Wow. Nah, jadi itu sih. Jadi udah gitu, oh iya, kepikiran juga, makanya sekarang bikin kursus online. Tapi dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Jauh lebih terjangkau. Iya. Karena kan kita ngerasa ini gitu. Karena waktu itu aku hampir seminggu bisa 4 kali kan. Itu kebayang banget nih. Tapi karena pada saat itu kan aku memang haus ya, kepingin bisa gitu kan. Itu dalam 1 bulan ngeluarin berapa puluh juta untuk bisa. Gitu kan. Wow. Itu saking seriusnya. Terus aku pikir, kenapa aku nggak buat yang online yang harganya lebih murah dan semua orang bisa? Nah, itu sih niatnya, bikin kursus online gitu. Banyak orang mikir kadang-kadang seminar, workshop kayak pengembangan diri atau bahkan digital marketing itu udah mahal.
coba kamu belajar masak lebih mahal lagi. Iya betul. Dan kenapa juga ya kayak belajar digital marketing segala macam. Kalau aku sih lebih sebenarnya investasi ke ilmu sih. Benar nggak? Karena kan kalau kita udah investasi ke ke ilmu itu nanti uangnya balik lagi kok gitu. Iya. Itu sih lebih ke situ kan. Berlipat-lipat karena kan sesuatu yang kalau kita nggak ada ilmunya kalau aku sih lebih ke daripada aku trial misalnya gini, aku trial sendiri aku nggak bisa nih, aku nggak ada bimbingan gitu kan, aku nggak bisa, aku bakal buang lebih banyak uang karena aku bisa trial bisa 3-4 kali kan buang bahan. Tapi ketika aku ikut kalau untuk masak mungkin let's say aku kursus gitu kan, toh aku udah dibimbing kan, ada yang bimbing kan, aku udah otomatis langsung bisa gitu. Itu sih lebih ke situ dan lebih pengalamannya sih ya kan, pengalaman yang dikasih kan. Jadi yang bagus jadi kita nggak perlu trial gitu, udah orang lain, udah coachnya yang trial kan gitu. Iya, udah ada insight-nya. Soalnya saya paham banget kalau masak itu kadang-kadang cuma beda kayak di cara masaknya, bener ya? Iya. Cara ngaduk aja beda. Ngaduk aja beda. Cara kompor nih ya, matang apinya besar kecilnya aja beda. Iya. Jadi kalau kita udah ikutan kursus itu biasanya udah enak masakannya gitu. Jadi itu sih intinya. Benar. Saya setuju banget. Itu nggak semudah yang orang pikir. Orang mikir ya cuma lihat itu doang jadi. Coba bikin cake itu kalau nggak ngerti cara ngaduk bantet loh. Bener. Ya kan? Bisa mesti berapa kali bantet gitu. Bener. Kan untuk trial satu resep gitu sih. Iya, jadi nggak memang kalau masak itu detail ya kan. Jadi kayak ngambilnya kapan mesti dipastiin banget gitu. Makanya memang menurut saya masak itu sesuatu yang sesuatu yang sangat menarik, terutama kalau kitanya punya passion ya. Ya. Tapi mungkin aku juga nggak ngerti, kadang-kadang passion itu bisa tumbuh ketika kita sudah ada di dalamnya juga sih kalau menurut aku ya. Kenapa? Karena ya itu aku kan tadinya nggak bisa sama sekali masak. Aku juga jarang banget, tapi pas mungkin dari sering kita ternyata aku suka banget nih, ternyata aku kepingin banget ini gitu kan, dan ini ternyata masak tuh menyenangkan banget, menjadi satu passion sendiri. Benar gak sih? Benar. Dari so far nih ya udah mulai IG masak, belajar masak. Apa yang paling berkesan selama dalam 2 tahun ini lah? Apa yang paling berkesan dalam perjalanan ini membangun Dapur Lindawati? Mungkin yang paling berkesannya bukan dari soal kerjaannya atau masaknya ya, tapi lebih banyak itu aku sering banget dapat DM, aku sering banget dapat komen kalau resep-resep aku itu ngebantu banget mereka untuk punya bisnis lain gitu. Untuk mereka menginspirasi beberapa ibu-ibu atau perempuan yang tadinya nggak bisa masak atau punya usaha sendiri di rumah, dengan follow Instagramnya Dapur Lindawati, mereka dapat resep-resep enak, terus mereka bisa jadi jualannya mereka gitu. Dan itu menurut aku lebih satu kesenangan sendiri sih gitu ya. Kepuasan pribadi. Iya, kepuasan pribadi sih lebih ke situ. Terus apalagi? Ya banyak hal sih, tapi kalau aku memang lebih ke resep-resepnya bisa ngebantu banyak orang untuk punya penghasilan sendiri. Iya. Terus sekarang jadi punya acara TV sendiri. Nah, gitu. Coba tuh cerita gimana bisa ada acara TV, ceritanya gimana coba? Ya, jadi acara TV-nya sendiri tuh di IndiHome gitu kan. Kami tadinya pertama-tama tuh trialnya 10 episode, terus akhirnya sekarang selama bulan puasa sepanjang hari. Gitu kan dipinta. Sepanjang hari. Nah, ini aku lagi break, nggak shoot nih. Kemarin aku shoot, aku udah minta, aku kayaknya kita bisa syuting kan sekali 2 atau 3 episode kan. Yeah. Jadi udah ada, aku bilang aku minta break aja deh 2 hari shoot. Sehari udah deh aku mau istirahat. Nah ini sebenarnya istirahatnya bukan istirahat juga, produksi. Tapi pas banget ya, gue datang lagi pas ada syuting ya kan. Kalau nggak ini shoot ramai juga. Lo shootnya di sini juga? Ya, mereka malah di sini karena semua bahan-bahannya udah ada, terus ya emang studionya bisa sekalian kan, aku nggak perlu keluar. Udah mumpuni memang. Ini
Berapa lama nih jadi? Maksudnya udah pakai studionya udah berapa lama? Ini aku baru pindah. Tadinya studionya di rumah. Oh, oke. Jadi soalnya studionya di rumah, terus udah mulai banyak banget karyawannya, udah kayaknya memang butuh sendiri. Ini kayaknya baru 2 mingguan. Baru 2 minggu. Baru 2 minggu. Makanya ini renov di bawah aja belum kelar tuh kan. Iya. Pasangan gitu, masih 2 minggu. Ya udah gitu. Mantap. Ini jadi rencana ke depannya mau gimana di Dapur Lindawati, mau dikembangin sampai mana nih? Yang di Impiannya. depannya sih aku pingin buat akademi kuliner gitu. Lebih ke tapi secara online, lebih ke memang berjenjangnya jelas gitu sih. Kan kalau kursus kan mungkin cuma satu resep atau kayak gitu. Tapi lebih ke mau buat akademi kuliner sih. Kalau impiannya ya. Iya. Saya pernah lihat kemarin ada di ini tuh di mall. Bayangin cuma di mall gitu kan. Dia sewain dapur apa gimana. Jadi ada chef-chefnya bisa datang gitu ngajarin. Nah, itu juga menarik sih. Ya, itu khusus offline-nya. Kedepannya udah bikin itu, tapi jangka panjangnya aku pinginnya lebih ke akademi gitu. Tapi memang akan dibuat khusus online sih. Apa bedanya sekarang? Misalnya gini kan, mungkin banyak yang penasaran ya. Apa bedanya kalau misalnya saya belajar sama kursus online-nya Dapur Lindawati dibandingkan dengan saya cuma kayak ngelihat YouTube atau gimana gitu. Bedanya tuh yang paling besar di mana? Ya, seperti yang aku bilang tadi kan masing-masing pengajar punya rahasia atau apanya sendiri gitu ya. Nah, di Dapur Lindawati itu sendiri aku memang menyajikan resep-resep yang langsung didapat, nggak cuman ini resep aku cuma langsung asal bisa terus aku share gitu ya. Memang aku dapat bahkan kayak resep apa, misalnya resep kue tradisional apa, ini apa sih bedanya, rahasianya, ingredientnya dijual seperti ini, lebih ke situ sih. Terus kan kalau ini sih orang pada bilangnya enaknya sebenarnya kan lebih hematnya itu aja sih, ya kan, nggak perlu datang, terus di mana aja mereka masih bisa tonton videonya. Cuman ya itu resepnya aja sih, bedanya dengan yang lain, beda resepnya Dapur Lindawati aja. Dan juga diproduksi mungkin secara lebih profesional ya. Ya, karena kan aku di sini timnya juga memang dari chef-chef juga gitu. Oke. Jadi mungkin resepnya ini juga kalau dipelajarin memang khusus untuk dikomersilin ya, bisa dijual lagi ya. Emang khusus untuk dijual lagi gitu. Jadi untuk misalnya ibu-ibu yang mau bikin usaha lah di rumah online gitu kan, itu ya maksudnya istilahnya mereka udah dapat resep yang teruji. Udah packagingnya juga biasanya aku kasih lihat, ini biasanya kalau jual packagingnya segini karena kan aku memang jual gitu. Jual sampai packaging. Sampai packagingnya. Okay. Terus aku kasih tahu juga gitu, misalnya ini kita harus jual berapa, harganya berapa sih. Jadi pas kursus di Dapur Lindawati itu sebenarnya kalau kamu pengen usaha itu udah all in deh, ini packagingnya kayak ini, resepnya seperti ini, harga jualnya segini gitu, udah tinggal jual aja gitu. Iya, sampai harga jualnya tuh. Soalnya banyak orang mungkin bisa bikin ya, tapi dia nggak bisa nentuin harga jualnya kan. Jadi kagak dihitung tuh semua HPP-nya, apanya kayak gitu. Nah, jadi harga jual yang pantas gimana? Wah, asik banget ini. Berarti all in semuanya jadi satu. Mungkin buat yang tertarik nanti kita akan sediain linknya di sini ya. Oke, kita sediain linknya di sini. Ngomong-ngomong ada affiliate-nya nggak? Canda. Kita sediain linknya di sini. Jadi kalau mau belajar nanti bisa langsung di sono. Oke, yang terakhir. Saya mau nanya nih, ya kan? Mungkin ini mungkin ini banyak teman-teman yang pengen baru mulai, ya istilahnya pengen bikin something lah ya, pengen bikin something yang online gitu, yang bisa heboh kekinian kayak Mbak Linda gini kan. Jadi mungkin bisa dikasih 1-2 tips buat teman-teman sama mereka. Apa ya yang penting? Yang paling penting sih kalau online adalah yang jelas kontennya. Terus memang kita udah siapin itu benar-benar emang diniatin. Jadi kadang ketika orang mau bisnisnya online, aku nggak ngerti kenapa mereka kalau kita membuat suatu bisnis offline, misalnya let's say lah kita mau punya ruko, ya itu kita investasi ratusan juta kan, gitu ya. Itu mereka serius banget. Tapi kalau pas ngomongin kita mau bisnis online, itu tuh kayak yang nanti deh gitu, fotonya juga gitu. Padahal kalau aku bisa bilang kan bisnis yang lebih murah itu sebenarnya ketika kita di online kan dulu kan gitu. Benar. Jadi memang
lebih harus lebih serius sih. Kalau kita misalnya kita mau bikin nggak usah jauh-jauh lah, cuma pengen buat satu kue, tapi satu kue itu kita udah bikin misalnya 100 foto, entah 100 video. Diniatin Emang bener niat ya? gitu Iya. loh. Jadi kayak kita habis mengeluarkan uang ratusan juta. Jadi kan kalau online itu lebih bisa, kalau bisa aku bilang, kalau kita bisnis offline kita nyiapin duitnya dulu di depan buka langsung. Kalau online kita sebenarnya nyicil kan. Betul. Nanti kan setelah kita punya kontennya, bener nggak? Setuju banget. Setelah kita punya kontennya, setelah itu bisa dijual, nah uangnya itu kan yang kita buat Iya. keluarin lagi gitu, Iya, untuk menghasilkan yang lebih besar. Jadi maksudku ya sesuatu untuk memulai satu bisnis online emang harus lebih diseriusin aja, diniatin. Kalau ini tuh bukan bisnis yang main-main, bukan cuma kita sekedar posting udah selesai. Jadi emang niatnya untuk nyari uang dan menghasilkan uang ya emang dibuat modal sendiri sih kalau aku bilang. Minimal kita siapin entah kamera yang bagus, terus memang untuk modal untuk bikin, kan awal kita misalnya bikin kue kan kita belum jual nih, tapi kan kita butuh konten. Ya kita dibikin modalnya dong, bikin kue ini sebagai bentuk modal gitu. Betul. Kita foto, jadi ya harus berani modal sih. Jadi supaya kita tuh kerjanya juga nggak ngerasa main-main, bukan cuma udah ini pas gue lagi bikin aja gue bikin. Itu kan susah gitu. Betul. Cuma tunggu moodnya kita. Tapi emang bener diseriusin, ini jadi satu profesi ya. Jadi satu profesi gitu yang akan menghasilkan. Ya kita tentuin aja gitu. Oh ya aku pengen modalku misalnya apa, berapa juta untuk di awal, tapi itu memang diseriusin, entah untuk beli kamera, entah buat beli handphone, untuk bikin pro foto, untuk bisa belajar untuk gimana ngedit videonya atau apa gitu kan. Jadi memang benar sesuatu yang serius. Dan ya kalau aku bilang sih nggak ada yang nggak mungkin gitu. Mau bisa pun ya seperti aku bilang, aku juga nggak bisa masak. Nggak bisa apa. itu keren banget menurut saya. Kalau nggak percaya boleh tanya sama anakku gitu. Oh tapi lu nggak bisa masak gitu. Ya bisa kan gitu. Semuanya juga tergantung kita mau atau enggak sih. Jadi serius ya. Saya rasa yang paling penting juga sebenarnya ada orang-orang di belakang layar. Nah, siapa itu? Siapakah mereka? Ayo Mas, datang Mas. Sini Mas. Nih, kita kenalin dulu nih. Wah, ini Mas Hafid, suaminya Mbak Linda. Ya. Wis, ini Kalau cerita enggak coba. dong. Kalau Ini bebek aslinya. Bebek pasti ya. Kadang-kadang aku juga loh yang bilang bebek. Hati-hati yang ngebales ternyata Mas Hafid. Beb, kalau Beb. Tapi saya sambil merem. Ya itu, seperti yang aku bilang, emang harus semuanya serba serius ya. Di balik dapur Indawati bukan cuma seorang Indawati yang masak terus posting dan nggak mikirin gimana marketing di balik ini semua gitu kan. Pasti ada yang harus yang karena, mikir juga. Iya, ada, karena memang dipetain kan mesti seperti apa gitu. Ini mau dibawa kemana gitu kan. Ya gitu. Inilah orang di balik layar. Saya belajar sih memang ya, dalam sebuah bisnis atau startup ya kan, atau sebuah company lah, biasa selalu ada dua. Jadi ada satu orang yang istilahnya yang keluarnya, yang kedepannya, dalam halnya kayak Mbak Linda gitu kan ya, yang jadi face of the company gitu. Terus tetap perlu ada orang yang yang istilahnya di belakang layar yang ngatur nih strateginya gimana, ya kan, ininya gimana. Kalau enggak susah. Kalau dua-duanya maunya di depan atau dua-duanya maunya di belakang, kagak ada yang jalan. Betul. Harus ada kombinasi kayak gitu. Oke. Dan buat kamu yang belum berpasangan, cari pasangan. Buruan tuh. Kalau bisa ditanyain dulu, kamu bisanya apa? Sombong amat. Betul. Ada interviewnya dulu gitu. Bisa nggak gitu? Saya senangnya gini nih. Nah, semoga kamu sedikit beda dengan saya. Minta lanjut saya gimana gitu kan ya. Ini pas dulu pertama kali ditanya dulu kan ya. Oke, saya senang banget ya kalau ketemu pasangan yang happy kayak gini, bisa jadi inspirasi ya. Jadi kalau punya pasangan sendiri ya harus dipikirin gitu ya, beneran ya. Harus diberdayakan ya gitu. Harus diberdayakan ya. Kalau bisa, memang nggak gampang loh, serius. Banyak pasangan itu ya, maksudnya ya yang istri kerjain apa, yang suaminya ngerjain apa gitu kan ya. Kadang-kadang yang suaminya ngerjain apa, yang istrinya nggak mau tahu gitu kan. Yang istrinya maunya istilahnya yang ngabisin duit aja gitu. Ada yang kayak gitu. Cuma kalau di sini, wah ini oke banget.
panutan. Thank you. Oke, terima kasih Mbak Linda. Terima kasih. Thank you. Nah, buat teman-teman jangan lupa ya subscribe dan like video ini, share kepada teman-teman yang perlu inspirasi ya kan, yang mungkin punya cerita-cerita yang sama seperti kayak Mbak Linda sama Mas Hafid di sini. Nah, nggak ada yang nggak mungkin kalau kamu niat dan benar-benar serius, pastinya tadi ya, benar-benar serius ya kan dikerjain. Kalau kalian ngelihat ya misalnya di sini di Dapur Lindawati aja, mungkin kalian kaget gitu ya, wah ini bener nih, maksudnya kok bisnis online perlu sampai kayak gini gitu kan ya. Nah, orang mikir bukannya bisnis online cuma pakai HP gitu-gitu doang ya kan. Nah, itu kalian harus buka wawasan, karena memang bisnis yang serius dan sukses itu enggak cuma kelihatan kayak di depannya kayak gitu aja, bukan kayak begitu aja yang jelas. Okay? Lebih rumit gitu belakangnya. Lebih rumit, belakangnya banyak gitu. Oke, terima kasih buat sahabat-sahabat Teknobi yang udah ngeliat. Jangan lupa ya tadi ya di like, subscribe. Oh ya, ini di follow nih Dapur Lindawati. Jangan lupa, oke. Kalau mau ngeles mau apa silakan sama Mbak Linda langsung, oke. Nah, saya kayaknya pengen ngeles juga nanti. Ya, oke. Sampai jumpa. Salam hebat luar biasa.